Pertanyaan, apakah Nabi Muhammad benar-benar tokoh sejarah nyata, mungkin masih bergema di benak sebagian orang. Bagi mereka yang belum mendalami sejarah-sejarah mendalam, wajar jika keraguan itu muncul. Informasi yang beredar di masyarakat awam seringkali bercampur aduk antara fakta, interpretasi religius, dan bahkan mitos. Namun, di kalangan para ahli sejarah profesional, lintas zaman, lintas disiplin, dan lintas keyakinan, jawabannya sudah sangat jelas dan tegas. Muhammad adalah tokoh sejarah nyata. Ini bukan sekedar klaim internal dari literatur Islam seperti sirah, biografi Nabi, dan hadits, ucapan dan tindakan Nabi. Pengakuan atas eksistensinya datang secara independen dari berbagai dokumen non-Islam sezaman, bahkan dari pihak-pihak yang jelas-jelas tidak bersimpati pada dakwah Muhammad. Para sejarawan dari berbagai latar belakang, baik Muslim maupun non-Muslim, sudah sepakat bahwa Muhammad adalah tokoh real yang hidup di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Ia memimpin gerakan religius yang transformatif dan memberikan pengaruh besar dalam perubahan geopolitik kawasan. Singkatnya, tidak ada perdebatan serius dalam komunitas akademik modern mengenai eksistensinya. Lantas, apa buktinya? Bukti pertama membawa kita ke sebuah dokumen Kristen Bizantium yang ditulis hanya 3 tahun setelah wafatnya Muhammad. Namanya Doctrina Jacobus atau Ajaran Yakobus. Dokumen ini adalah catatan dialog antara orang Yahudi dan Kristen yang secara tidak sengaja memberikan kesaksian berharga tentang kemunculan Muhammad. Salah satu bagian penting dari teks itu berbunyi yang dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata Justus, "Percayalah kepada Allah Tuhan Yakobus, bahwa sekalipun aku menderita bersama orang-orang Yahudi dan Saraken atau Arab, maka muncullah seseorang yang disebut Nabi bersama orang-orang Saraken dan berkata, dengan kebenaran aku diutus oleh Allah." Mari kita bedah frase ini. Titis legomenos prophetes berarti seseorang yang disebut Nabi, sementara metaton Sarakenon berarti bersama orang-orang Arab atau kaum Arab. Pada masa itu, di tengah gejolak penaklukan wilayah Romawi Timur oleh bangsa Arab, hanya satu tokoh yang secara luas dikenal sebagai pemimpin dan nabi di tengah kaum Arab, yaitu Muhammad. Yang menarik, sumber ini dengan jelas menyebut ada seorang nabi muncul bersama orang Arab, dan disebutkan pula bahwa orang Yahudi di Yerusalem bergembira akan kedatangan Muhammad. Ya, ini adalah kesaksian dari dokumen Kristen, bukan dokumen Muslim. Ini menunjukkan bahwa Muhammad membawa misi religius dan militer yang signifikan. Meskipun si penulis menolaknya secara teologis, bahkan mungkin menyebutnya nabi palsu, ia tetap mengakui eksistensi dan aktivitas Muhammad secara historis. Ini adalah salah satu bukti non-Islam paling awal yang mengukuhkan keberadaan Muhammad. Bukti kedua datang dari Syriac Chronicle of Thomas the Presbyter, yang ditulis sekitar tahun 640 Masehi, hanya 8 tahun setelah wafatnya Muhammad. Dalam catatannya, Thomas the Presbyter menulis, "There was a battle between the Romans and the Arabs of Muhammad in Palestine, 12 miles east of Gaza." Artinya, terjadi pertempuran antara Romawi dan bangsa Arab yang dipimpin Muhammad di Palestina, 12 mili di timur Gaza. Bahkan di tengah laporan militer yang ringkas, nama Muhammad disebut sebagai pemimpin kelompok Arab. Ini menandakan bahwa pengaruh dan kepemimpinan Muhammad dikenali secara luas, bahkan oleh musuh politik dan agama mereka. Keberadaannya bukan sekedar nama dalam teks-teks keagamaan, tetapi seorang komandan militer yang memimpin pasukannya dalam pertempuran nyata yang tercatat oleh sejarawan lawan. Ini adalah bukti konkret bahwa Muhammad adalah figur sentral dalam peristiwa geopolitik abad ke-7. Bukti ketiga, The Chronicle of Sebeos, sebuah catatan sejarah yang ditulis oleh seorang uskup Armenia sekitar tahun 660 hingga 670 Masehi. Penting untuk diingat, penulisnya adalah seorang non-Muslim. Dalam kroniknya, Sebeos menulis, "At that time, a certain man from among those same sons of Ishmael, whose name was Muhammad, a merchant, as if by God's command, appeared to them as a preacher." Artinya,
Pada waktu itu, seorang pria dari antara keturunan Ismail yang sama, yang namanya adalah Muhammad, seorang pedagang, seolah atas perintah Tuhan, muncul bagi mereka sebagai seorang pengkhotbah. Perhatikan detailnya. Sebeus tidak hanya menyebut nama Muhammad secara langsung, tetapi ia juga menjelaskan latar belakangnya sebagai seorang pedagang, seorang pengkhotbah, dan pemimpin umat dari keturunan Ismail, sebuah referensi biblis yang dikenal luas. Bagi para sejarawan, ini adalah bukti kontemporer yang sangat kuat. Tidak hanya mengakui eksistensinya, tetapi juga memberikan detail biografi yang konsisten dengan narasi Islam awal. Sebeus menulis tentang Muhammad sebagai individu yang nyata yang memiliki pengaruh dan peran sentral dalam peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada zamannya. Bukti-bukti ini ditambah dengan ratusan teks dan artefak lain yang terus ditemukan dan dianalisis, membawa kita pada kesimpulan tak terbantahkan yang dicapai oleh komunitas akademik. Berbagai sejarawan ternama seperti Fred Donner, Robert Hoyland, Patricia Crone, Michael Cook, Tom Holland, dan Montgomery Ward dari berbagai latar belakang agama dan kebangsaan, secara terbuka mengakui bahwa eksistensi Muhammad sebagai figur sejarah adalah fakta yang tak terbantahkan. Fred Donner, seorang profesor studi Timur Dekat dari Universitas Chicago, dalam bukunya Muhammad and the Believers, menekankan bagaimana Muhammad memimpin gerakan monoteistik yang inklusif dan bahwa bukti-bukti awal sangat kuat menunjukkan keberadaannya. Robert Hoyland, seorang ahli sejarah Timur Dekat kuno dari New York University, dalam karyanya Seeing Islam as Others Saw It, secara sistematis menyajikan dan menganalisis semua sumber non-Islam awal yang menyebut Muhammad dan umatnya. Karyanya mengukuhkan betapa konsistennya penyebutan Muhammad dalam berbagai tradisi non-Islam. Patricia Crone dan Michael Cook, meskipun dikenal dengan pendekatan yang lebih kritis terhadap sumber-sumber Islam, dalam bukunya Hagarism, The Making of the Islamic World, tetap tidak meragukan eksistensi Muhammad. Mereka hanya berdebat mengenai detail tertentu dari biografinya yang disajikan dalam sumber-sumber Islam yang lebih belakangan, bukan keberadaannya itu sendiri. Bahkan Tom Holland, seorang sejarawan yang juga kerap menantang narasi konvensional, dalam bukunya In the Shadow of the Sword, dengan jelas mengakui Muhammad sebagai figur sejarah yang sentral dalam kemunculan Islam. There is a curtain as regards Muhammad that you can't get behind. What do we know about him and his life? Well, we know that he existed. We know that he was active somewhere in Arabia. We know that he's associated with the book, the Quran. He was the one who uttered it. But it doesn't get us to what actually happened, which is what, of course, a historian would like to reconstruct. We have absence of evidence. We have the Quran, and you can't tell the story of the basis of the Quran. We have various early non-Muslim sources. They don't add up to a story. We have nothing. We have this one book out of a nothing. There's complete darkness. Penting untuk digarisbawahi. Para sejarawan boleh berbeda pendapat dalam menilai peran, ajaran, atau bahkan niat Muhammad. Mereka mungkin memperdebatkan apakah ia nabi yang benar atau tidak, apakah ia orang baik atau penjahat, dan sebagainya. Ini adalah ranah interpretasi dan perspektif yang seringkali dipengaruhi oleh bias masing-masing penulis. Namun, tidak ada perdebatan serius soal keberadaannya sebagai sosok real. Ini adalah dua hal yang berbeda. Fakta eksistensi versus interpretasi tentang karakter atau misi. Kesepakatan akademik ini bukan hanya tentang memvalidasi sebuah tokoh, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih akurat tentang salah satu periode paling transformatif dalam sejarah manusia. Tanpa Muhammad, narasi tentang kebangkitan Islam, penaklukan Arab, dan pembentukan kekhalifahan akan menjadi tidak masuk akal. Mengapa kita perlu menekankan bahwa Muhammad adalah tokoh sejarah nyata? Karena ini adalah fondasi untuk memahami sejarah Timur Tengah dan dunia secara keseluruhan. Kemunculan Islam di bawah kepemimpinan Muhammad bukan hanya peristiwa religius, tetapi juga fenomena geopolitik, sosial, dan budaya yang membentuk peradaban. Menyangkal eksistensinya sama dengan menyangkal sebagian besar sejarah abad ke-7 dan seterusnya.
Pada akhirnya, keberadaan Nabi Muhammad sebagai tokoh sejarah nyata adalah salah satu pilar fundamental dalam pemahaman kita tentang masa lalu. Ia adalah seorang pria dari gurun pasir yang melalui kepemimpinannya mengubah landscape politik dan agama dunia selama-lamanya, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam lembaran sejarah.